Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan niat kita melaksanakan ubudiyah kepadanya. Telah masukkan rasa sakinah, ketenangan dan kegembiraan pada malam hari ini. Telah meringankan usaha kita untuk menghadiri majelis ini. Semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salawat salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas keberkahan perjuangan beliau, tetesan keringat, air mata dan darah. Sebab perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam maka kita mendapatkan hidayah al-Islam yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan juga para sahabat Nabi yang mulia, kemudian para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga para salaf, para ulama kita dari kalangan salaf wa khalaf. Ahlan wa sahlan, selamat datang pada rekan-rekan semua di sini, sahabat-sahabat semua. Terus terang saya berbahagia sekali kalau di majelis tafsir, karena kita ada dalam rangka mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini adalah amalan yang besar, sebuah amal ibadah yang besar, karena mengumpulkan berbanyak hal. Yang pertama, membaca itu sendiri, membaca Al-Quran. Yang kedua, menggunakan daya analisa atau fikir. Kemudian kita menggunakan daya fikir untuk agama, itu pahalanya lebih baik daripada puluhan tahun ibadah. Kemudian kita menelaah literatur Islam, ya, kitab kitab karangan para ulama. Kemudian kita bersilaturahim, meskipun dalam Zoom, ya, media internet, tapi insya Allah ya tidak mengurangi niat dan pahalanya insya Allah. Jadi terkumpul banyak kebaikan dalam aktivitas kita. Semoga semuanya tetap istiqomah dan memberikan manfaat berupa ilmu dan amal bagi kita, terutama di hari di mana tidak ada yang bernilai kecuali iman dan amal soleh. Tapi kita melanjutkan kajian kita mengenai surat An-Nazi'at, yang kita telah sampai pada pembacaan kitab Aisar Tafasir. Ya, Aisar Tafasir, ya, karangan Syekh Abu Bakar Jazai rahimahullahu taala, sampai kita pada ayat apa? Fil hafirah. Lamarduduna fil hafirah. Aiza kunna idhaman nakhirah. Qalu tilka idan qaratun. Belum ya? Sampai mana kemarin? Di sini sih. Kan wa inkaru lahu. Nah, inna lamarduduna fil hafirah. Fil hafirah. Apakah kami akan dikembalikan pada kehidupan yang semula, dalam keadaan yang semula? Ini perkataan orang-orang kafir. Anuraddu ba'dal mauti ilal hayati min jadidin kama kunna awwala marrah. Apakah kami akan dikembalikan pada kehidupan yang baru sebagaimana kami di dunia terlebih dahulu? Ini pertanyaan orang-orang kafir yang mencela atau mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa dakwah iman kepada Allah dan hari kiamat. Kemudian, aiza kunna idhaman nakhirah, apakah benar karena kami sudah dalam keadaan kondisi idhaman nakhirah, bahkan tulang belulangnya sudah mufattatah wa baliyah, sudah hancur lebur. Wa qauluhum hadza istib'adu minhum lil bahthi wa inkaru lahu. Nah, sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya ini adalah ungkapan keingkaran mereka saja, olok-olok. Nah, sampai di sini kemarin, ya. Kemudian kita lanjutkan. Bismillah. Wa qalu tilka idan karratun khasirah. Taib. Wa qalu, dan mereka melanjutkan statement mereka atau pernyataan mereka setelah mereka mengatakan, pertanyakan adanya hari kiamat itu apakah benar terjadi padahal jasad kita sudah hancur. Kemudian mereka menyimpulkan, wa qalu tilka idan karratun khasirah. Karrah artinya pengembalian. Khasirah yang rugi. Tentu pengembalian kami dalam wujud semula lagi. Kalau kami hidupkan lagi, tentu hal itu merugikan kami, gitu. Rugi banget gua, gitu kepadanya. Oh, tilka idan qarratun. Ya udah, rugi sekali kita, ya. Benar-benar hancur ini. Benar-benar rugi kita, rugi besar kita. Itu perkataan orang-orang kafir. Maksudnya apa? Dalam rangka mengejek.
Dan kata Rasulullah SAW, yang selamat di dunia dan di akhirat, yang masuk surga dan selamat dari azab Allah SWT di neraka, itu orang yang beriman dan beramal soleh dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka otomatis orang yang tidak mengikuti Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW akan mengalami kesengsaraan atau dapatkan azab di akhirat. Nah, berdasarkan keyakinan Islam ini, teologi Islam ini, maka orang kafir menyimpulkan, kesimpulannya betul, tapi tujuannya adalah ucapan untuk meremehkan, untuk ngolok-ngolok. Qalu tilka idan karratun khasirah. Ya Muhammad, kalau gitu kami rugi dong. Berketawa sambil ngakak gitu kan. Udah rugi banget dah kami gitu kan. Padahal ucapannya betul, zatnya betul ucapan, tapi yang mengucapkan dalam rangka kekufuran, dalam rangka mengolok-olok. Baik. Kemudian annahum idza aadu ila al-hayati maratan ukhra fa in hadhihi al-auda takunu khasiratan. Maksudnya adalah annahum idza aadu, jikalau mereka itu kembali ilal hayat, dalam kehidupan, tadinya mati kemudian dihidupkan kembali, maratan ukhra, sekali lagi, kesempatan yang lain lagi, fa inna hadhihi al-audata takunu khasiratan, maka pengembalian itu yaitu karrah, yaitu i'adah al-audah takunu khasirah, maka mereka akan rugi. Wa hiya binisbati ilaihim kadzalik. Apa tuh? Tolong bikin. Sayakhsiruna fiha kulla syai'in hatta anfusihim kama qala ta'ala qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati ala dzalika huwal khusranul mubin. Sebetulnya kata Syekh di sini ya, sebetulnya ucapan mereka itu betul ya, seperti Anda sampaikan perusahaan. Maksudnya ucapan mereka itu betul karena secara zatnya ya, bahwasanya mereka itulah orang paling merugi di akhirat. Siapa? Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang paling merugi di akhirat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kama qala ta'ala kun innal khasirina, kata Allah SWT dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu adalah allazina khasiru anfusahum wa ahlihim, orang yang rugi diri mereka dan ahlihim, kerabat keluarga mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, aladzalika huwal khusranul mubin, itu adalah kerugian yang sangat nyata. Wa qauluhu ta'ala fa innama hiya zajratun wahida, dan firman Allah SWT yang lanjutnya, fa innama hiya zajratun wahida, padahal sesungguhnya peristiwa kiamat itu hanyalah zajrah wahidah, yaitu pukulan atau hentakan, yaitu sayhatun wahidah, hentakan sekali hentak. Wahia kalamhil basar, seperti pandangan, sekilas pandangan, saking cepatnya. Wahia nafwatu Israilan athaniyati. Israfil. Nafwatu Israfila athaniyati. Itulah dimaksud dengan apa? Tiupan malaikat Israfil yang kedua. Itu hentakan, maksudnya itu adalah tiupan ya. Hentakan tadi zajr, hentakan, itu maksudnya adalah an-nafqatu al-ula ya, tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil, yaitu nafqatul ba'thi, tiupan untuk kebangkitan. Baik. Faizahum, dan tiba-tiba mereka, ulaikal mukadzibun wa ghairuhum min sairil khalqi, yaitu seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, fi ay wajhil ard. Sudah sahirah. Wa sairil khalqi bis sahirati ay wajhul ard. As-sahirah maknanya adalah wajhul ard, permukaan bumi. Tapi buminya sudah diganti sama Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan, kemudian dibikin bumi yang datar, yang berwarna putih atau putih berkilau seperti perak. Tidak ada lembahnya, tidak ada gunungnya, datar seperti itu. Semua manusia dikumpulkan di situ, itu dan disebut dengan padang sahirah, padang al-mahsyar. Nah, nama padang mahsyar itu dalam Quran adalah as-sahirah. As-sahirah itu wajhul ard. Wa qila fiha as-sahirah, dikatakan namanya as-sahirah li'anna man 'alaiha yawma idzin la yanamun, karena siapapun yang di atas itu tidak bisa tidur. Bal yasharun abadan, bahkan dia begadang selama-lamanya.
Faradda ta'ala bihadza ala munkiril ba'tsi, maka Allah SWT melalui ayat ini sebetulnya adalah membantah bagi orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Naam, al-akhir. Al-akhir afwan, al-ba'ts al-akhir. Wa qarrarahu 'azza wa jalla, dan Allah menetapkan bahwasanya bima la mazida alaihi i'dharan wa inzaran, dan Allah SWT mencukupkan peringatannya dengan hal ini. Maksudnya dengan bantahan ini sebetulnya sudah cukup untuk mengingatkan mereka. Nah, wala yahliku 'ala Allah illa halik. Nah, ini potongan hadis ya, potongan dari hadis Nabi. Maksudnya adalah tidak ada orang yang bermaksiat atau celaka atau bermaksiat kepada Allah SWT kecuali dia dalam keadaan binasa. Artinya gimana gini, Allah SWT telah memperingatkan mereka, ucapan-ucapan mereka, olok-olokan mereka itu sudah Allah bantah, maksudnya hakikatnya seperti ini loh gitu. Ini yang realnya seperti ini loh. Kalau peringatan Allah saja tidak bermanfaat bagi mereka, berarti mereka itu sudah mencelakai diri mereka sendiri. Itu maknanya secara umum. Baik, hidayatul ayat. Min hidayatil ayat bayan anna Allah Ta'ala Ustaz nanya dulu boleh Ustaz? Tafadhal. Silahkan boleh. Ini kenapa ada kata-kata la yanamuna ini ditekankan ya Ustaz, sampai harus 2 kali la yanamuna bal yasharun gitu, sampai 2 kali gitu, nggak bisa tidur terus begadang gitu. La yanamun bal yasharun, ya tidak tidur. Kan arti yang sama kan sebenarnya kan. Kenapa itu ditekankan? Apakah itu uslub bahasa Arab memang sering seperti itu. Uslub bahasa Arab. Ini uslubnya muallif kan, gaya bahasanya penulis tafsir kan. Dan bahasa Arab memang sering begitu, sering mengulang atau menguatkan makna dengan makna negatif dengan makna yang positif. Maksudnya begini, dia kelaparan dan tidak makan. Nah, gitu loh. Ya kan sama. Untuk menekankan bahwasanya benar-benar kondisinya begitu loh gitu. Ya, seperti ini kan, dia tidak tidur, bahkan dia begadang. Bahkan begadang kan sebenarnya sama aja kan, Ustaz? Enggak sama, sebenarnya enggak sama. Sebetulnya enggak sama. Menutup celah kemungkinan ada yang lain. Dari sisi kalimat positif dan di sisi kalimat negatif. Karena kalau disebut negatif saja, belum tentu hakikatnya sampai. Nah, ini pelajaran logika ya, mantik ya. Nah, misalnya gini, dia tidak pendek, dia tidak pendek dan tidak hitam. Apakah bisa kita simpulkan orangnya putih dan tinggi? Belum tentu kan? Tentu. Tapi kalau kita bilang dia tidak pendek, tapi orangnya tinggi menjulang gitu. Tinggi menjulang. Itu baru apa istilahnya menutupi celah, definisinya jadi lengkap gitu. Oh, baik ya. Paham ya kira-kira? Paham. Itu kayak bahasa sebetulnya. Nah, jadi la yanam kan negatif tuh, tidak tidur. Tidak tidur itu bukan berarti menisbatkan dia menisbatkan positifnya, yaitu dia terjaga, ya kan? Tidak tidur tidak otomatis 100% menisbatkan atau mengartikan bahwasanya dia terjaga 100%. Tapi dikuatkan lagi bal yasharun. Kan mereka bergadang. Bergadang. Oke. Baik. Pertanyaan bagus itu. Itu terkait bahasa ya. Uslub bahasa Arab. Baik. Min hidayatil ayat bayanun anna Allah Ta'ala yuqsim bima yasha'u min makhluqatihi bi khilaf al-'abd. La yajuz lahu an yuqsim bi ghairi rabbih ta'ala. Ya, ini selalu diulang oleh Syekh Abu Bakar Jazairi, permasalahan akidah. Permasalahan akidah bahwasanya tidak boleh bagi muslim bersumpah selain daripada Allah, selain kepada Allah SWT. Sedangkan Allah bersumpah dengan apa yang dia kehendaki. Kadang-kala Allah bersumpah dengan malam, dengan waktu, dengan beberapa makhluknya untuk menunjukkan pemuliaan atau keagungan ciptaannya tersebut, dan agar manusia memperhatikan kehebatan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan waktu, wadduha wal laili wan nahari, ya kan? Wal fajri wal asri, ya, waktu, untuk menunjukkan bahwasanya waktu adalah makhluk Allah yang tidak bisa dipungkiri wujudnya dan merupakan nikmat dan merupakan ayat Allah yang besar, yang agung. Kadang Allah bersumpah dengan benda-benda seperti buah-buahan, wattini wazaitun. Dan Allah bersumpah dengan apa lagi? Dengan benda-benda langit seperti wasyamsi
demi apa namanya? Wan Demi najmi matahari, wan najmi, demi dan hawa. planet-planet dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah SWT ingin memuliakan makhluknya itu, atau ada fadl, ada karunia Allah yang lebih pada makhluk yang Allah jadikan objek sumpah tersebut. Sumpah. Dan manusia cenderungnya akan perhatikan, diwajibkan sebetulnya untuk memperhatikan apa sih rahasia Allah di balik hikmah penciptaan makhluk yang Allah jadikan sumpah tersebut. Objek sumpah. Nah, objek sumpah tersebut. Seperti waktu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya waktu kita nggak ada sebetulnya. Gimana kita eksis? Kita kan makhluk yang fisik, yang lahir, yang bisa wujud, ada beberapa variabel terlihat kita wujud gitu. Variabel wujud kita tuh banyak. Di antaranya adalah ruang, tempat, waktu. Nah, kalau salah satu yang tidak ada, maka tidak ada kita gitu. Sedangkan Allah SWT tidak butuh semuanya itu. Justru semuanya ini waktu, dimensi, arah, tempat, ya suasana, variabel pendukung, ya kehidupan, penunjang kehidupan, ya. Itu semuanya adalah butuh berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita enggak butuh. Allahu As-Samad. Seluruhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh waktu. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau? Wal awwalu wal akhiru. Allah yang pertama dan yang terakhir. Wal zahiru wal batin. Nah, ulama mengatakan Syekh Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan apa? Huwal awwal huwal bidayah huwal awwal bila ibtida wallahu subhanahu wa ta'ala huwal akhir bila intiha. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama tanpa ada yang mendahului, dan Allah yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri. Jadi Allah bebas terhadap dimensi-dimensi tersebut. Begitu juga Allah bersumpah dengan selain dari waktu, makhluk Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang besar seperti langit. Ya, sampai sekarang manusia belum berakhir eksplorasinya gitu kan. Dan benda-benda yang di dalamnya, ya, planet-planet yang luar biasa gitu kan, galaksi yang jumlahnya miliaran, sampai sekarang itu belum tereksplorasi oleh manusia. Semuanya ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah bersumpah dengan ayat Allah yang lain, itu para malaikat. Ya, kan dari awal kita sumpah dengan malaikat ini Allah nih. Wan nazi'ati warqa wan nasyitati nashta. Dan selanjutnya ada 5 penyebutan karakteristik atau tugas para malaikat. Dan Allah bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki, sedangkan kita muslim tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Ya, bahkan tidak boleh bersumpah dengan Rasulullah SAW. Demi Nabi Muhammad nggak boleh. Demi orang tuaku nggak boleh. Demi Ka'bah nggak boleh. Tapi demi Tuhan Ka'bah boleh. Demi Tuhannya Nabi Muhammad boleh. Tidak boleh bersumpah selain itu, karena kategorinya masuk ke dalam syirik. Baik. Sekarang banyak kita dengar anak muda sumpah demi apa gitu. Sumpah demi apa? Ya kan nonton film kartun. Sumpah demi apa? Kok sumpah demi? Demi Allah lah. Ya kan? Kartun Jepang. Sumpah demi apa? Itu ungkapan yang lucu juga gitu. Kalau sumpah demi Allah tidak boleh. Terserah nanti bentuknya seperti apa. Apakah dengan lafaz Allah misalnya demi Allah, atau sumpah demi dengan nama Allah yang lain, Asmaul Husna misalnya, demi Ar-Rahman, demi Al-Malik, demi Ar-Rahim boleh. Tapi nggak boleh dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran akidah disinggung oleh Syekh di sini. Kemudian isnan nomor 2, bayanun anna ruhal mu'min tanzi'u inda al mauta atau tunza'u inda al mauta. Penjelasan bahwasanya ruhnya orang beriman dicabut ketika dia mati. Kata Rasulullah SAW, wa inna lil mauti lasakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakaratnya. Ada momen-momen dicabutnya itu. Ya, di saat itu manusia berada di antara alam dunia dan barzakh. Alam dunia dan alam barzakh. Dan itu bagi orang yang beriman, kata ulama, tidak merasakan sakit. Tidak merasakan sakit. Ya tergantung kepada amalnya gitu kan. Kita udah bahas kan kemarin kenapa Allah SWT mengatakan wan nazi'ati gharqa, demi para malaikat yang mencabut dengan keras. Gharqa seperti dia menarik, seperti orang yang menarik busur panah. Orang kalau busur panah gimana? 5 cm gitu. Pling gitu. Enggak kan? Tapi benar-benar ditarik sekuat-kuatnya gitu.
Dan cepat juga, nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama getar, nggak kena. Tapi gitulah ibaratnya bagaimana malaikat maut mencabut. Dan orang kafir kenapa berat sekali, keras sekali mencabutnya, karena keterikatan, kemelekatan dunia di hatinya. Jadi ruh itu ya kalau isinya dunia maka akan semakin sulit dicabut. Tapi ruh yang muslim, apa itu muslim? Ruh yang berserah diri. Maka dia motivasinya bukan dunia, ruhnya nggak melekat kepada dunia, nggak materi, tapi ruhnya benar-benar sampai kepada nauraniyah, kehidupan rohani, ruh yang bersih gitu. Maka dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dicabut ya ridha, senang gitu. Jadi bayanun anna ruhul mu'min tanzi'u indal mauti naz'an sari'an la yujadu minal alami ma yajiduhu al-kafiru. Rasanya ruhnya orang mukmin itu dicabut ketika matinya naz'an sari'an, dengan cabut yang cepat tapi lembut ya. La yajidu minal alam, dan tidak merasakan sakit, ma yajiduhu al-kafir, sebagaimana yang ditemukan atau didapatkan oleh orang-orang kafir. Orang kafir takut karena kelekatan hatinya kepada selain Allah. Yaitu pendapat ulama yang pertama. Pendapat yang kedua, karena dia melihat yang cabutnya nggak enak dilihat kan. Disuruh pulang kampung tapi gagal ya di rantauan. Sebenarnya takut dia untuk kembali karena sudah melihat masa depannya yang trailernya. Kalau sebenarnya orang mukmin malah rindu, malah senang dia, ahlan wa sahlan, karena yang menyambutnya malaikat yang bertampilan baik, kemudian menyambutnya berpakaian wangi, kemudian berwajah elok ya, kemudian dia diperlihatkan sebagian daripada tempat dia di alam barzakh atau di surga. Mudah-mudahan kita tergolong ke kalangan yang dicabut rohnya dengan kalangan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketiga, taqriru aqidatil bahsi wal jaza bil iqsami alaihi wa zikri kaifiyati alaiha wa zikri kaifiyati wuqu'iha. Jadi ayat-ayat part 2 ini menetapkan bahwasanya ada akidah kebangkitan, hari kebangkitan, wal jazaa, pembalasan, dengan bil iqsam alaiha, dengan dijadikan hal tersebut sebagai jawab sumpah, itu maknanya. Sumpah. Nah, wa zikri kaifiyati wuqu'iha, dan disebutkan beberapa hal yang menyebutkan kaifiyah, bagaimana dia terjadi, wuqu'iha. Taib. Innama hiya zajratun wahidah, seperti itu ayat tadi kita bahas. Taib. Ini alhamdulillah selesai di bagian yang kedua. Lanjut kita bagian yang pertama, Ustaz. Oh, itu yang pertama. Rasanya bagian kedua aja. Oh ya, baru pertama ya. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ataka hadithu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna fa innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر ويسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Baik. Kita masuk ke bagian maksudnya ini bagian yang ketiga ya dari surat ini, maksudnya tadi. Yang saya maksudkan tadi itu bagian yang ketiga. Jadi kalau surat An-Nazi'at gitu kita partisi, kita bagi-bagi berdasarkan topiknya. Ya, topik pertama bicara tentang malaikat, ya kan? Topik kedua bicara tentang iman pada hari kiamat dan bagaimana perseteruan ya atau olok-olokan orang-orang kafir kepada seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian yang ketiga secara topiknya, bukan pembagian tafsir ini ya. Bagian yang ketiga berbicara tentang Nabi Musa alaihi salatu wasallam dan musuh bebuyutannya yaitu Fir'aun laknatullah alaihi. Ya, sebagaimana kita baca alaihi salam pada para nabi dan malaikat, kita baca laknatullah kepada orang-orang yang memang sudah dilaknat oleh Allah dalam Al-Qur'an. Jadi sunnah ya baca laknatullah alaihi.
Ya, jangan sama teman laknatullah alaik, jangan. Fir'aun aja. Fir'aun sama Korun. Nah, Qarun, Fir'aun, Abu Lahab boleh kita sebut laknatullah alaik. Baik. Nah, sekarang munasabahnya, korelasinya apa nih? Apa korelasi pembagian penceritaan ayat sebelumnya dengan Fir'aun dan Musa? Apa korelasinya? Ada yang saya jawab? Sebagai contoh, Ustaz. Sebagai contoh. Maksudnya sebagai contoh apa? Ya, orang-orang kafir itu yang di bagian part kedua itu ditekankan lagi dari ayat ini dengan memberikan contoh di part ketiga, yaitu kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya, boleh. Ahsan. Boleh ya? Nyambung lah ya. Boleh. Ya, masuklah. Dan ada lagi. Kita diskusi ya, bukan ceramah ya. Kita mengkaji pakai analisa kita. Ada pendapat yang lain, silakan. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama nggak nih? Saya Didi, diam-diam baik, saya Didi. Jangan diam-diam, sini diskusi. Kita diskusi di sini, bukan pengajian, bukan penceramah. Dan nyerah itu namanya munasabah bainal ayat atau bainas surah ya. Ilmu munasabah itu ada disebutkan oleh para ulama tafsir, ulama ulumul Quran. Apa sih keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lain? Sepertinya kalau secara kasat mata nggak ada hubungan gitu. Kok loncat-loncat sih bicara tentang kiamat, kok loncat ke Musa gitu kan? Nah, sebenarnya ada hubungannya dan itu disebutkan oleh para ulama. Dalam hal ini yang saya temukan ya tulisan para ulama ada disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jazairi di bawah itu ada sebetulnya. Ada sebetulnya disebutkan. Nah, bukan di makna ayat. Nah, itu kata beliau. Langsung kita kemana ayat? Enggak, yang soal ini aja. Nah, soal itu aja, munasabahnya aja nih, korelasi. Al-maqsud min hadhil ayat tasliyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'ani min takdzibi qaumihi lahu wa lima jaa bihi min tauhidin wa lama jaa bihi min at-tauhid wa lima jaa bihi min tauhid wa syara' وقص تعالى عليه طرفا من قصة موسى مع فرعون تخفيفا عليه وتهديدا لقومه بعقوبة تنزل بهم كعقوبة فرعون الذي كان أشد منهم طغيان وقد أهلكه الله فأغرقه وجنده. Nah, itu munasabahnya panjang. Silakan Syekh Didi terjemah. Cuman sampai al-maksud min aja, Ustaz. Adapun maksud dari ayat ini adalah sebagai adapun maksud dari ayat ini adalah sebagai tasliyah buat Rasul. Tasliyah untuk Nabi SAW, untuk Rasul SAW. Apa itu tasliyah? Hiburan. Hiburan. Bukan. Iya, tasliyah. Tasliyah itu hiburan. Hiburan ya. Penentraman, penghiburan ya. Sebagai hiburan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Taala ya yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didustai oleh kaumnya. Padahal beliau membawa tauhid, syariat, maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan cuplikan ya tarfan min qissat Musa. Cuplikan dari kisah Musa bersama Fir'aun takhfifan alaihi sebagai peringanan apa sih? Peringanan atas beban Nabi Muhammad SAW wa tahdidan sekaligus juga ancaman liqaumihi yaitu Arab Quraisy yang menolak Nabi SAW. Ini ayat kan turun di Makkah awal dakwah kan. Nah, tanzilu bihim ka'uqubati Fir'aun yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman kepada Fir'aun allazi kana asyad minhum. Yang mana Fir'aun itu lebih keras ya daripada mereka secara kekufuran, secara kekuasaan. Ya, orang Arab Quraisy kan secara kan wilayahnya cuma Mekah kan. Tentaranya nggak ada, ibaratnya nggak negara itu, cuma kabilah saja. Sedangkan Fir'aun itu sama kayak negara Timor Leste sama Rusia lah gitu. Ya kan, secara wilayah, secara kekuatan militer, secara anggaran dana militernya nggak ada apa-apa gitu. Sedangkan Fir'aun saja, dan kisah Fir'aun itu
ma'ruf ya, terkenal di kalangan bangsa Arab dan Yahudi juga, terutama ya orang-orang terkenal lah. Adanya Mesir dengan Raja Firaun itu sudah kisah yang terkenal di kalangan peradaban dunia ketika itu. Ya viral lah kalau zaman bahasa kita sekarang itu. Nggak ada manusia kecuali mereka tahu bahwa di Mesir itu ada kerajaan ya, yang dipimpin oleh tirani yang bergelar Firaun, yang kemudian Allah tenggelamkan mereka dan tentara mereka yang besar karena kedurhakaan mereka terhadap utusan Allah yang bernama Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ini seperti cermin lah. Seolah-olah Allah mau bilang begini pada Rasulullah SAW, ya Muhammad, jangan bersedih, jangan kau bersedih atas kekufuran kaummu itu. Sesungguhnya nabi-nabi terdahulu juga kamu nggak sendiri loh gitu Muhammad. Ya Muhammad, kamu nggak sendiri gitu. Nabi-nabi terdahulu, senior-seniormu, bahasa kasar, bahasa ininya ya, gampangnya gitu kan. Senior-seniormu, contohnya adalah senior nabi yang paling banyak umatnya siapa sih? Kenapa Musa dipilih? Nah, karena itu paling banyak umatnya. Paling banyak. Ya kan? Bangsa Mesir, Yahudi. Senior Nabi SAW yang paling mirip dengan Nabi SAW secara kuantitas umat ya, banyaknya umat, itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Nuh sedikit, 80 orang umatnya. Ya kan? Kemudian Nabi Isa dikit juga, cuma 12 murid yang setia kan? 13 murid yang pengkhianat kan? Nabi apa lagi? Nabi Ibrahim juga tidak banyak. Nabi apa lagi? Nabi Lut habis Nabi Lut. Nabi Yakub. Nabi Yakub juga ya nggak banyak lah. Paling banyak lah Nabi Musa alaihissalatu. Nah, kalau secara malah ada hadis ya, ketika hari kiamat Rasulullah SAW diperlihatkan Isra Mi'raj atau hadis yang lain mungkin. Jadi diperlihatkan serombongan manusia yang banyak sekali sampai Nabi menyangka itulah umatku. Umatku kah itu Jibril? Oh, Isra Mi'raj. Nah, ya Jibril apakah itu umatku gitu kan? Kemudian Nabi Jibril, malaikat Jibril mengatakan, la ya Muhammad, bukan ya Muhammad itu adalah umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Saking banyaknya maka Nabi menyangka itulah umatnya gitu. Baru kemudian datangkan umatnya Rasulullah SAW yang jauh lebih banyak lagi. Baik. Jadi compare ya. Nah, ini pendapat para ulama. Ya, saya juga menulis tesis dalam topik ini, yaitu mengenai tasliyah ini, ayat-ayat tasliyah atau hiburan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya kata para ahli tafsir, ayat-ayat yang menceritakan kisah para nabi dan rasul terdahulu sebetulnya ialah ayat-ayat yang menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi Musa yang setiap juz dalam Al-Quran ada kisah Nabi Musa. Setiap juz 30 juz dalam Al-Quran itu ada kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, kita lanjut lagi, kembali lagi ke atas. Afwan. Ada yang mau baca ayatnya? Enggak Ustaz. Waktunya tidak terbatas. Buru-buru amat. Keburu balik ke Padang Ustaz. Mana ayatnya tadi di atas? Hal ataka hadis Musa. Hal ataka hadis Musa. Aduh, ada yang baca satu orang, jangan anak yang baca. Kemarin kan udah ganti. Saya Didi. Nah, silahkan dibaca satu aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithu Musa إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Alhamdulillah, sadaqallahul azim.
Kemudian mana tadi ayatnya? Hal ataka hadithu Musa. Hal ini adalah tanda tanya kan, kata untuk bertanya, istifham. Apakah ataka datang kepadamu wahai Muhammad hadithu, hadis maknanya sini khobar ya, berita Musa, itu Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Ini sebetulnya pertanyaan pertanyaannya tuh bukan hakiki ya, bukan pertanyaan sebetulnya, retorika. Nah, itu nyari kata itu tadi. Ini pertanyaan retoris gitu kan. Hal ataka haditsu Musa, ya. Ada juga ulama yang menyebutkan ini pertanyaan gunanya untuk tasywiq. Apa itu tasywiq? Membuat orang penasaran gitu. Ya, kalau kita ibu-ibu nih yang paham biasanya. Udah dengar kabar dari si Anu gitu kan. Itu biasanya bikin kepo. Penasaran gitu. Ditashwik itu bahasa tafsirnya begitu, ditashwik ya. Jadi dan ini adalah salah satu uslub atau metode dalam mengajar gitu kan. Guru yang langsung memberikan materi, kadang tanya dulu gitu kan. Ditanya dulu kepada siswanya atau muridnya di sekolah gitu kan, dengan pertanyaan retoris seperti ini gitu kan. Kamu udah tahu belum apa yang dibutuhkan, apa sih gaya pemasaran yang itulah secara teori gitu kan disampaikan. Itu gunanya untuk menarik orang mendengar gitu, membuat orang penasaran terhadap berita yang ingin disampaikan gitu. Nah di sini Allah SWT bagaimana kita bilang tadi menceritakan kisah Nabi Musa karena banyak kemiripan. Bahwasanya Rasul Muhammad SAW tidak sendiri dalam melakukan dakwah ini, sudah banyak pendahulu-pendahulu beliau seperti para nabi dan rasul. Dan dikisahkan kisah-kisah para nabi dan rasul pada Nabi Muhammad agar mendapatkan hiburan. Ya, kamu tidak sendiri, kamu ada teladan. Ya, bahkan perjuangan nabi-nabi terdahulu itu lawan-lawannya luar biasa gitu. Itu membuat kita jadi semangat lagi gitu kan. Kemudian kalau kita lihat, perhatikan ya, apa sih persamaan Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW? Persamaannya pertama, sama-sama utusan Allah, enggak? Ya. Kemudian sama-sama diturunkan kitab suci yaitu Al-Quran dan Taurat, ya enggak? Kemudian sama-sama juga dapat musuh, tantangan tersendiri dalam kaumnya gitu kan. Nabi Musa ya lawannya Fir'aun, sedangkan Nabi Muhammad SAW lawannya adalah Abu Lahab, takut salah sebut, Abu Jahal dan lain sebagainya. Ya, orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kemudian apa endingnya? Kita lihat kenapa kok bisa pengisah Nabi Musa itu menghibur. Gimana cara Allah menghibur gitu? Apa wasilahnya gitu? Kita perhatikan endingnya, siapa yang menang? Nabi Musa. Musa atau Fir'aun? Nabi Musa. Begitu juga seolah dikatakan, wahai Muhammad, kamu itu akan menang. Dimanapun musuh yang kamu hadapi sekarang ini, kesulitan dakwah yang kamu hadapi sekarang ini, kamu akan menang. Sebagai menangnya Nabi Musa pada akhirnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Endingnya itu kamu udah dapet gitu, wahai Muhammad, gitu ibaratnya. Jadi kalau kita ini istiqomah dalam agama, sebenarnya Allah sudah ngasih tahu ending kamu tuh bagus loh gitu. Kenapa kita sedih gitu? Ya enggak sih? Kalau kita susah dalam belajar, dalam menuntut ilmu, hadir majelis, ya, belajar bahasa Arab, belajar ilmu tajwid, tahsin, hadir halaqah, susah, rasanya berat, sholat, puasa nanti, gitu kan, Ramadan, misalnya puasa wajib, zakat, haji. Sebetulnya Allah sudah ngasih tahu endingnya kan bagus, gitu. Sebagaimana para nabi dan rasul terdahulu kan, ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim. Terus apa lagi? Kalau Allah ingin dalam sekejap itu orang kafir Quraisy itu bisa binasa, habis semua. Sebagaimana Fir'aun dan tentaranya. Rezim yang bertahan ribuan tahun ya. Fir'aun itu sebetulnya bukan nama orang. Fir'aun itu adalah gelar raja Kipti, bangsa Kiptiyah namanya. Jadi Mesir itu bukan negara Arab aslinya. Mereka itu bangsa Kipti. Raja mereka itu namanya, gelarnya Fir'aun. Ya, gelarnya adalah Fir'aun. Sebagaimana Heraklius atau Herakl. Itu gelar untuk raja-raja Romawi. Romawi atau Yunani. Itu juga dengan Kisra.
gelar raja-raja di Persia. Persia. Kemudian Tubba. Pernah dengar? Dalam Quran Di ada. Yaman, Ustaz ya? Itu gelar raja Yaman. Yaman dan begitu seterusnya. Jadi itu gelar raja-raja. Jadi begitu power begitu super powernya negara Mesir ketika itu, jadi kiblat peradaban. Kiblat peradaban di dunia di zaman itu siapa aja? Sungai di daerah Mesopotamia kan? Iya. Itu Babilonia, itu yang tertua. Kemudian Mesir. Setelah itu adalah negara-negara super power lah gitu. Sedangkan Makkah ketika itu ya kecil aja. Makkah berapa sih? Mekah yang kita kenal sekarang itu sudah melalui perluasan-perluasan itu. Yang haram Mekah di zaman Nabi itu kecil. Yang Mekah, kawasan Mekah sekarang itu udah luas banget, itu udah diperluas gitu. Sebenarnya Mekah itu kecil. Makanya kita bilang kalau Mekah dibandingkan kekuasaan Abu Lahab dan Abu Jahal itu dibandingkan Firaun, itu mungkin ada apa-apanya ya. Seperti Timor Leste versus Rusia kali ya. Versus Amerika. Nah, kalau Allah menghibur Nabi, bagaimana cara metodenya? Tadi itu, kalau Allah berkehendak menghabiskan ya musuh Nabi Muhammad dalam waktu sedetik itu juga bisa hancur gitu. Itulah makna tarbiyah dari pengisahan tersebut. Dan gimana juga ketiga pengkiasannya, analoginya. Posisi Musa dan pengikutnya alaihissalam itu dalam kondisi lemah. Ya enggak? Apakah superpower berhadapan dengan superpower? Enggak. Rusia melawan Amerika? Enggak. Nabi Musa posisinya enggak kayak Amerika melawan Rusia, itu Firaun. Posisinya sangat lemah gitu, tentara kagak ada gitu kan. Malah budak-budak semua kan itu. Itu kan Bani Israel ketika itu budak semua. Ya kan secara ekonomi, politik enggak ada kekuatannya. Tapi di-compare sama Firaun, tapi yang menang adalah siapa yang di sisi Allah. Siapa yang menjauh dari Allah meskipun dia punya segalanya, dia sebenarnya kalah dari awal. Tapi kalau dia lemah, tapi di sisi kebenaran, dia seperti Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian lanjut. Kemudian sama-sama mendapatkan wahyu kan. Nabi Musa mendapatkan wahyu di mana? Itu Muqaddas At-Tuwa. Tursina. Pertama kali dapat wahyu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu di bukit juga. Itu Jabal Wahiro. Gunung Jabal Nur. Jabal itu artinya gunung. Gunung cahaya. Ya, ada yang pernah ke situ? Nah, Ustaz. Pernah ya? Insyaallah. Baik. Jadi banyak sekali kemiripan antara Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di-compare, ini memberikan tasliyah atau hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa penjelasan yang kita baru sebutkan tadi. Ya. Insyaallah karena sudah jam 9, kita berhenti di sini. Hal ataka hadithu Musa, belum baca itu ya, belum baca makna kalimatnya ya. Syarhul kalimat. Baru makna kalimat di kitab silsilah ya. Syarhul kalimat ya. Penjelasan kosakata. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Silahkan moderator dikembalikan. Baik Ustaz, kepada jemaah, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau emang malu bertanya langsung bisa lewat chat. Ya, bagi ibu-ibu akhwat yang malu bertanya bisa lewat Chat. Manfaatkan fasilitas chat. Bapak juga kalau malu juga nggak apa-apa. Nanya ibu-ibu yang malu. Ustaz, kaitannya dengan tadi ayat yang pertama mengenai kisah malaikat pencabut nyawa, malaikat kebangkitan segala macam. Terus sekarang kaitannya dengan ayat mengenai kisah Nabi Musa sendiri, itu munasabahnya ada nggak? Apa itu satu part yang pertama dengan ketiga itu sebenarnya belum bukan munasabahnya gitu. Munasabahnya dari malaikat ke part yang ketiga ini, Ustaz.
kalau munasabah dari yang kedua dengan yang ketiga kayaknya sih dekat gitu ya. Tapi kalau misalnya part ke-1 dengan part ke-3 kayaknya agak belum nyambung nih Ustaz. Part ke-1 dengan part 2 apa hubungannya? Munasabahnya? Kalau part pertama dengan kedua itu kan cerita tentang orang-orang kafir kan yang dia tidak percaya dengan malaikat, dengan hari kebangkitan gitu kan Ustaz. Iya. Part pertama Itu tentang part pertama dengan part kedua. Baik. Mengenai ketauhidan kan, keimanan mereka dengan malaikat yang mencabut nyawa, akan dibangkitkan dan segala macam itu kan. Ya. Jadi part pertama itu sumpah. Sumpah itu adalah pengantar untuk jawab sumpah. Ya kan? Allah bersumpah dengan para malaikatnya, ya kan? Itu part pertama, itu sumpah. Sumpah nggak berdiri sendiri, dia adalah penghantar untuk jawab sumpah. Atau substansi dari atau maksud dari sumpah tersebut. Maksud sumpah tersebut takdir kan? Latu ba'asunna. Ya kan? Pasti kalian akan dibangkitkan. Takdir, diperkirakan jawab sumpahnya berdasarkan dalil-dalil. Allah bersumpah dengan alat-alatnya, ya alat sumpah namanya istilahnya. Kemudian ada esensi dari sumpah itu atau bunyi sumpah itu atau kontennya gitu. Yaitu latu ba'asunna, yaitu kalian pasti akan dibangkitkan. Korelasinya itu langsung, korelasinya antara alat sumpah dengan jawab sumpah. Jawab sumpah kemudian dikomentari oleh orang-orang kafir, ya kan? Inna lamarduduna fil hafirah sampai akhir, gitu kan? Kemudian langsung bercerita tentang kisah Nabi Musa. Sebenarnya tersalsul itu, nyambung sekali itu. Tapi kalau kita korelasikan langsung antara B1 bagian 1 dan bagian ketiga, seperti kita nanya apa hubungan A dengan C, yaitu B gitu. Iya. A, B, C gitu. Ya, jadi harus berurutan itu ya berarti ya. Yeah. Memang masih nyambungnya dari yang part 1 ke part 2 baru nyambung part 3 ya. Iya, tentu. Ayolah bertanya. Anda masih bingung yang masalah ini Ustaz, yang bagaimana kita menyimpulkan kalimat orang kafir ini sebagai mengolok-olok itu dari segi semantik atau dari segi bahasanya tuh yang bagian mana Ustaz? Padahal kalau bacanya secara kalimat aja itu kan kalimat yang benar gitu, tapi bagaimana itu disimpulkan sebagai mengolok-olok Ustaz? Ya, bagus pertanyaannya. Ini Kak dalam pertanyaan. Jadi kita menyimpulkan orang kafir itu bukan dari kita. Ya, Anas sebagai di sini sebagai wasilah dari informasi yang disampaikan para mufassir. Oke, apa dalil mufassir mengatakan bahwasanya ini ayat, bahwasanya perkataan orang kafir atau respon mereka mengenai ayat inna lamarduduna fil hafirah, sebenarnya itu ada asbabun nuzul. Nah, bisa melalui salah satu caranya adalah dengan mengetahui asbabun nuzul. Sebab turun ayat ini apa? Adanya olok-olokan dari orang kafir. Ya, bisa kita baca tafsir Al-Qurtubi, cuman tafsirnya udah anak packing ini. Bisa membacakan riwayatnya gitu. Nah, itu ada di tafsir Imam Al-Qurtubi, ada Imam Ibnu Katsir juga ada kalau tidak salah. Yang jelas di Qurtubi lengkap sekali riwayat itu. Jadi ulama menyimpulkan ini olok-olok dari riwayat yang ada, dari asbab an-nuzul. Asbabun nuzul. Bukan rekan-rekan. Oh. Tapi kalau dari segi gaya bahasanya memang kita nggak bisa menyimpulkan dari situ Ustaz ya? Ya terkadang sulit bagi kita untuk menyimpulkan ini olok-olok bagaimana gitu kan, kalau nggak ada latar belakangi gitu. Baik. Syukran Ustaz. Moderator, tolong dikondisikan. Moderator pengen nanya juga sebenarnya. Moderator pengen nanya ini. Silakan. Baik. Lupa Ustaz. Cukup. Baik, gimana mungkin masih ada yang mau ditanya lagi?
Kalau tidak ada kita cukupkan. Kalau tidak ada, baik, kita akan tutup. Alhamdulillah